Oke, sekarang yang ketiga, ibu mau menuliskan waktu untuk mencapai H maksimum ya. H maksimum. H itu ketinggian ya, Nak. Ketinggian maksimum di sini titik 3. Ingat ya, syarat untuk mencapai titik tertinggi itu adalah kecepatan di sini itu sama saja dengan 0. Ya, kecepatan pada sumbu X atau kecepatan semua pada titik 3 ini itu berlaku atau bernilai 0. Sehingga kenapa kok bernilai 0? Karena benda ini akan jatuh ke bawah karena tidak memiliki kecepatan, kan gitu ya. Oke. Ketika benda mencapai titik ketiga ini, maka ingat ya, syaratnya adalah kecepatan pada benda itu sama saja dengan 0. Kita menggunakan di sini Vx-nya 0 ya. Vtx-nya juga 0. Kalau nanti kita menggunakan 0 untuk Vtx, maka nanti nggak ada persamaan. Maka kita gunakan di sini untuk yang Vty-nya, gitu ya. Vty sama saja dengan V0 tadi ya. Untuk LBB ini ya, kita pakai yang ini ya. V0 Y min GT. Kita pakai yang nomor 2 ini ya, Nak. Seperti itu. Nih ya, Ibu tuliskan ini. Ini kita mau mencapai waktu untuk mencapai ketinggian maksimum ya. Ini syarat Vty-nya itu sama saja dengan 0 dan Vtx-nya juga sama saja dengan 0. Vty-nya 0, ini syarat untuk mencapai titik tertinggi sama saja dengan V0y, berarti V0 sin theta min gt. Nah, misalkan ini kan pengurangan, ini perkalian ya, ini ke sini pindah ruas, maka plus gt atau gt sama saja dengan V0 dikali sin theta. Maka di sini ya, T mencapai H maksimum. Nah, ketinggian maksimum itu TH max-nya itu sama saja dengan V0 sin theta per G. Ini rumusnya. Nah, waktu untuk mencapai titik maksimum. Kalau misalkan yang keempat ditanya, misalkan titik terjauh, maka tinggal dikalikan aja 2 kali ini waktu ya. Waktu untuk mencapai titik terjauh, maka tinggal dikalikan aja 2 kali waktu mencapai H maksimum, karena kan waktu untuk kesini itu sama saja dengan waktu untuk kesini, kan mencapai titik maksimum ya, jarak maksimum tinggal dikalikan 2 aja, sehingga T jauh sama saja dengan 2 dikali T H max sama saja dengan 2 dikali V0 sin theta per G, T jauhnya. Oke, itu ya. Selanjutnya yang kelima ini Ibu akan memaparkan di sini ya, di samping aja biar jadi satu. Yang kelima, di sini Ibu akan memaparkan jarak saat jarak X ya, saat mencapai ketinggian maksimum. Jadi misalkan ini jaraknya ini berapa, dan gitu ya, jarak pada sumbu X. Maka di sini kita menggunakan rumus GLBB yang pertama ini ya, maka X di H, jarak untuk H maksimum itu mencapai H maksimum itu sama saja dengan ini kan GLB ya, sorry ini kan pada sumbu X, itu berlaku GLB ya, Nak, berlaku GLB, maka
rumusnya ini menggunakan rumus yang ini. Ibu ralat lagi ya. Berarti pakai V0x dikali T untuk mencapai titik tertinggi. Pakainya rumus ini. V kalikan T saja. Tinggal dikalikan juga ini V0x dikali T titik tertinggi. Sama saja dengan V0x kan tadi V0 cos theta dikalikan TH nya kan tadi ini ya, ini V0 sin theta dibagi G, maka V0 kali V0 V0 kuadrat cos theta dikali sin theta per G gitu kan ya. Nah ini rumusnya. Tapi dalam metik itu ada syarat, ada suatu peraturan. Jika ada misalkan 2 sin theta dikali cos theta, itu nanti akan sama saja dengan sin 2 theta. Maka untuk menyingkat agar rumusnya ini nggak ada cos ada sin, pakai rumus ini saja bisa, atau menggunakan aturan. Kalau misalkan ini Bu kalikan 2 ini ya, babak kalikan 2 kan nggak apa-apa ya, nggak masalah ya. Maksudnya Ibu itu biar ini nanti diganti dengan ini loh nak ya gitu. Berarti V0 kuadrat 2 cos theta sin theta kan sama saja dengan sin 2 theta per 2G. Nah ini adalah ketika mencapai jarak ketika benda di ketinggian maksimum. Sekarang yang ke-6 ya, masih ada 2 lagi. Misalkan yang kita cari adalah jarak titik atau misalkan jarak terjauh ini. Berarti berapa ini? Maksudnya dari titik 0 ke titik 5 ini tinggal dikalikan aja ya. Berarti jarak X terjauh atau tinggal dikalikan saja 2 dikalikan X max sama saja dengan ini Bu tulis 2 dikali V0 kuadrat sin 2 theta per 2G, atau kita coret 2 nya sehingga X terjauh berarti V0 kuadrat sin 2 theta per G. Nah ini oke, sampai sini ya. Sekarang kita ke terakhir. Untuk biasanya yang sering ditanya yang terakhir itu adalah ketinggian maksimumnya ini berapa. Nah, ini kan belum kita cari ya tadi ya, ketinggian maksimum yang dicapai benda saat mencapai titik tertinggi itu. Oke ini ya, karena ini udah penuh Bu, kesini lagi biar lebih jelas ya, biar lebih kelihatan lagi juga. Oke, yang kelima, kok yang kelima sih, kan 7 ya. Yang ketujuh itu adalah ketinggian maksimum. Ketinggian maksimumnya berapa? Kita pakai rumus yang ini, GLBB, karena ini kan sumbu Y. Ketinggian maksimum itu berarti sumbu Y, berarti berlaku GLBB. Kita dari sumbu ini ya, dari S ini ya. S kan sama dengan V0 kali T plus minus setengah AT kuadrat. Tapi karena ini gerak parabola, berarti ini ganti misalkan Y mencapai titik tertinggi, maksudnya titik nomor 3 ini ya. Titik nomor 3 ini adalah H gitu ya, disebutkan H besar titik di sini. Maka Y pada titik H ini sama saja dengan ini kan V0Y gitu ya, dikali T. Nah, karena pada saat di sini kan benda masih diperlambat, maka ini min setengah G T pada titik H kuadrat. Sini kan H besar, maka sama saja dengan V0Y sama dengan V0 sin theta dikali T min setengah G. Nah, T pada saat titik H atau titik tertinggi kan kita cari lagi ya, tadi mana? Nih ya, T pada saat titik tertinggi adalah V0
sin theta kali G. Nih, nanti kita tulis. Karena kuadrat berarti V0 dikali sin theta per G kuadrat. Maka menghasilkan rumus V0. Oh, ini kuadratkan dulu ya. V0 sin theta kali T min setengah G V0 kuadrat sin kuadrat theta per G kuadrat. Ini ya, ini kan dikuadratkan. Coret-coret sama saja dengan V0 sin theta kali T min setengah, atau ini 2G gitu ya nak ya, per V0 kuadrat sin kuadrat theta. Kita samakan penyebutnya 2G, jadi ini per 2G, jadi ini V0 2 V0 ya, 2 V0 karena ini sudah ada G. Sorry, ini TH nya belum ibu ubah, ini kan TH ya, TH berarti ini V0 sin TH, atau gini dulu, ibu gantikan dulu ya ke lampiran yang lebih jelas. Oke, gantikan di sini ya nak. Oke, sini ibu ulangi lagi yang Y pada titik tertinggi sama saja dengan tadi kan V0 Y dikali TH min setengah G TH kuadrat, kan gitu ya. Ini sama saja dengan V0 Y tadi kan V0 sin theta, TH itu tadi kan V0 sin theta per G ya, di sini ya TH ini tadi ya, masukkan ke sini, maka min setengah G TH nya sin theta per G kuadrat, ini kuadrat, sama dengan V0 sin theta, berarti ini ada V0 berarti V0 kuadrat sin kuadrat theta per G gitu ya, min setengah G V0 kuadrat sin, ini karena kuadrat ya, berarti V0 nya kuadrat, sinnya juga dikuadratkan, dan kuadrat theta per G kuadrat gitu ya. Maka ini coret-coret, maka hasilnya V0 kuadrat dikali sin kuadrat theta per G min V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Ini biar sama-sama 2G, maka ini dikalikan 2 V0 kuadrat kali sin kuadrat theta min V0 kuadrat sin kuadrat theta, maka hasilnya ini kan sama ya, V0 sin kuadrat ini kan sama kayak 1, berarti 2 dikurangi 1 berarti masih ada 1, maka masih ada V0 kalikan sin kuadrat theta per 2G. Ini adalah ketinggian maksimum, ini adalah ketinggian maksimum. Oke, sekian dari ibu, dan tugas kalian adalah ibu berikan tugas untuk merangkum ya isi dari video ibu ini tadi. Jadi ibu menerangkan apa saja di video ini kalian rangkum, tulis di buku fisika kalian yang rapi gitu ya, dan usahakan ini nak jangan terlalu rapet ya, jangan terlalu berdempetan antar huruf, jadi harus jelas ya, tulisannya harus bisa dibaca dengan jelas. Dan misalkan kalian ada kayak gini ya, ada pecahan gitu kan, itu jangan gunakan satu kolom ya, usahakan menggunakan dua kolom baris, maksudnya tujuannya agar tulisan kalian tidak membingungkan
ya, nanti akan membantu kalian untuk belajar kayak gitu ya. Silahkan ditulis tugasnya. Jadi ibu hari ini tuh merangkum menerangkan apa saja, artinya ini tadi ditulis, ya, dan tadi ditulis semua dan dikirim ke Google Classroom. Ibu akhiri untuk materi gerak parabola hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.